Kawan-kawanku semua, karena kuota CASN Kemenak tahun ini sangat terbatas, kuasai materi kompetensi moderasi beragama. Di video ini, silakan simak dan miliki modulnya. Kumpulan rangkuman materi moderasi beragama, kompetensi tambahan dalam seleksi penerimaan calon pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di lingkungan Kementerian Agama. Tahun 2023. 1. Sejarah latar belakang moderasi beragama, di Indonesia. Sejarah dan latar belakang moderasi beragama, di Indonesia dapat dirangkum dalam beberapa pokok materi berikut. 1. Pengertian moderasi beragama. Moderasi beragama adalah sikap dan perilaku beragama yang mengedepankan toleransi dan saling menghormati antar umat beragama. Konsep ini menekankan bahwa setiap individu memiliki hak untuk memilih dan menjalankan agamanya tanpa tekanan atau intimidasi dari pihak lain. 2. Sejarah moderasi beragama. Moderasi beragama telah ada sejak zaman Rasulullah. Misalnya, saat Nabi Muhammad menjadi pemimpin di Madinah, beliau menciptakan sistem yang ramah bagi semua penduduk Madinah, meskipun mereka memiliki latar belakang etnis dan agama yang berbeda. 3. Moderasi beragama, di Indonesia. Indonesia, sebagai negara yang kaya akan keberagaman, budaya dan agama, menerapkan prinsip moderasi beragama untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Misalnya, masyarakat Indonesia menjalani kehidupan sehari-hari dengan saling menghargai dan menghormati perayaan agama yang berbeda. 4. Unsur-unsur moderasi beragama. Menurut Kementerian Agama, ada 3 hal yang menjadi tolok ukur moderasi beragama, yaitu kembali pada inti pokok ajaran agama, yakni nilai kemanusiaan. 5. Penerapan moderasi beragama. Moderasi beragama dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari melalui beberapa cara, seperti menghargai perbedaan, meningkatkan pemahaman tentang agama dan keyakinan orang lain, mempraktikkan nilai-nilai agama, menciptakan dialog antaragama, dan menjaga sikap tenang serta tidak mudah terprovokasi. 6. Moderasi beragama, dalam seleksi CPNS Kementerian Agama. Dalam seleksi CPNS Kementerian Agama, ada wawancara moderasi beragama, yang menjadi salah satu bagian dari seleksi kompetensi bidang SKB, dengan bobot 35%. Contoh penerapan moderasi beragama, di Indonesia adalah bagaimana masyarakat Indonesia menjalani kehidupan sehari-hari dengan saling menghargai dan menghormati perayaan agama yang berbeda. Misalnya, ketika umat Islam merayakan Idul Fitri, umat Kristen, Hindu, Buddha, dan lainnya turut berpartisipasi dalam kebahagiaan dan kebersamaan, seperti mengunjungi rumah tetangga. 2. 4 indikator moderasi beragama. Pertama, komitmen kebangsaan atau cinta tanah air. Materi ujian seleksi penerimaan calon aparatur sipil negara ASN Kementerian Agama, tahun 2023 dengan tema 4 indikator moderasi beragama, spesifik pada komitmen kebangsaan atau cinta tanah air, dapat dirangkum dan dijelaskan sebagai berikut. 1. Pengertian moderasi beragama, dan komitmen kebangsaan. Moderasi beragama adalah sikap yang menghindari keekstreman dalam praktik beragama, dan menjunjung tinggi toleransi serta kerukunan antar umat beragama. Komitmen kebangsaan dalam konteks moderasi beragama, mencakup upaya menciptakan suasana kondusif bagi berbagai agama dan kepercayaan untuk berkembang dan berdampingan secara damai. 2. Sejarah dan konteks Indonesia. Sejarah Indonesia menunjukkan bagaimana berbagai agama dan kepercayaan dapat hidup berdampingan dan saling menghargai. Misalnya, Kerajaan Sriwijaya yang berhasil menyatukan Nusantara selama 600 tahun dengan wilayah kekuasaan yang mencakup Semenanjung Malaya, Kamboja, dan Thailand. 3. Cinta tanah air. Cinta tanah air adalah cara berpikir, bersikap, dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, lingkungan, fisik, sosial, budaya, ekonomi, dan politik bangsa. Ini mencakup kesiapan untuk membela tanah air dari segala ancaman dan gangguan. 4. Implementasi moderasi beragama.
dan komitmen kebangsaan. Implementasi moderasi beragama dan komitmen kebangsaan dapat dilihat dalam perayaan hari-hari besar keagamaan, seperti Natal, Idul Fitri, Waisak, dan Nyepi, di mana pemerintah dan masyarakat bersama-sama mengorganisir dan melibatkan diri dalam kegiatan lintas agama untuk menunjukkan rasa persatuan dan solidaritas. Contoh lainnya adalah penerapan nilai moderasi beragama bagi ASN dalam konteks cinta tanah air, terutama di Kementerian Agama, yang diharapkan dapat meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat. 5. Tantangan dan solusi. Tantangan dalam implementasi moderasi beragama dan komitmen kebangsaan sangat bersinggungan dengan kebebasan beragama dan berkeyakinan (KBB) di Indonesia. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan upaya seperti mengoptimalkan peran dan fungsi organisasi kemasyarakatan dan lembaga-lembaga binaan pemerintah, serta memperkuat regulasi yang mengatur kerukunan beragama. Dengan memahami dan menerapkan konsep moderasi beragama dan komitmen kebangsaan, diharapkan dapat menciptakan suasana yang kondusif bagi berbagai agama dan kepercayaan untuk berkembang dan berdampingan secara damai, serta memperkuat cinta tanah air. Kedua sikap anti kekerasan. Berikut ini adalah rangkuman dan penjelasan lengkap tentang indikator moderasi beragama, khususnya sikap anti kekerasan, yang bisa digunakan sebagai bahan ujian seleksi penerimaan calon aparatur sipil negara Kementerian Agama, tahun 2023. Sikap anti kekerasan dalam moderasi beragama. Sikap anti kekerasan adalah salah satu indikator utama dalam moderasi beragama. Dalam konteks ini, sikap anti kekerasan berarti menolak segala bentuk tindakan kekerasan atau ekstremisme dalam konteks keagamaan, baik fisik maupun verbal. Hal ini mencakup tidak berpikir, berkata, dan berbuat tentang suatu hal yang dapat mengganggu kerukunan, kedamaian, dan kebebasan setiap orang dalam menjalankan aktivitas beragama. Misalnya, tidak melanggar hak setiap orang untuk beribadah sesuai keyakinannya, tidak melarang membangun tempat suci, tidak menghina kepercayaan lain, dan tidak berpikir untuk berkata dan berbuat yang menyakiti orang lain. Contoh sikap anti kekerasan sebagai contoh, dalam falsafah Jawa disebutkan, ala ulah ala tinemu, yang artinya perbuatan buruk yang kita lakukan maka buruk pula hasil yang didapatkan. Ayu kinardi ayu pinanggi, yang artinya kebaikan yang dilakukan maka kebaikanlah yang akan didapatkan. Ini menunjukkan bahwa tindakan kekerasan akan menghasilkan dampak negatif, sementara tindakan yang baik akan menghasilkan dampak positif. Pentingnya sikap anti kekerasan. Sikap anti kekerasan sangat penting dalam moderasi beragama, karena kekerasan bukanlah pilihan utama dalam penyelesaian masalah. Sebaliknya, berbagai masalah harus dihadapi dan diselesaikan dengan jalan dialog. Kekerasan bila dibungkus agama berdampak dahsyat. Agama adalah domain yang suci dan mulia, maka harus disebarkan secara baik. Kesimpulan, dengan demikian, sikap anti kekerasan dalam moderasi beragama adalah sikap yang menolak segala bentuk kekerasan dan ekstremisme dalam konteks keagamaan. Hal ini mencakup tidak berpikir, berkata, dan berbuat tentang suatu hal yang dapat mengganggu kerukunan, kedamaian, dan kebebasan setiap orang dalam menjalankan aktivitas beragama. Sikap ini sangat penting dalam menjaga kerukunan dan perdamaian dalam masyarakat yang beragam. Ketiga, toleransi antar sesama penganut beragama. Materi ujian seleksi penerimaan calon aparatur sipil negara Kementerian Agama, tahun 2023 dengan tema indikator moderasi beragama, khususnya pada sikap toleransi antar sesama penganut beragama, mencakup beberapa poin penting. Indikator moderasi beragama. Moderasi beragama dapat diukur melalui 4 indikator utama: komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan, dan penerimaan terhadap tradisi. Moderasi beragama adalah cara pandang, sikap, dan perilaku yang terus-menerus mengambil posisi di tengah, bertindak adil, dan tidak ekstrim dalam beragama. Toleransi beragama. Toleransi beragama adalah sikap saling menghormati dan menghargai antara penganut agama lain. Toleransi dalam beragama memiliki pengertian yaitu tindakan saling menghargai antar umat beragama.
Toleransi beragama merupakan sikap saling menghormati, saling menghargai setiap keyakinan orang, tidak memaksakan kehendak, serta tidak mencela ataupun menghina agama lain dengan alasan apapun. Contoh sikap toleransi dalam beragama. Berikut adalah beberapa contoh sikap toleransi dalam beragama. 1. Menghormati hak dan kewajiban umat agama lain. 2. Berteman dengan teman-teman tanpa membeda-bedakan agama dan kepercayaannya. 3. Tidak mencampur aduk akidah dalam beribadah antar masyarakat yang berbeda agama. 4. Memperbolehkan teman atau individu lain beribadah sesuai dengan agama mereka. 5. Tidak memaksakan orang lain untuk berpindah agama. Dengan memahami dan menerapkan sikap toleransi, kita dapat meminimalisir terjadinya konflik antar umat beragama, dan kehidupan antar umat beragama pun akan terjalin dengan tentram dan damai. Keempat, adaptasi terhadap budaya lokal. Adaptasi terhadap budaya lokal merupakan proses penting dalam membangun indikator moderasi beragama, terutama dalam konteks seleksi penerimaan calon aparatur sipil negara Kementerian Agama. Berikut ini adalah beberapa pokok materi yang relevan. 1. Pengertian adaptasi budaya. Adaptasi budaya adalah proses di mana seseorang atau kelompok belajar dan memahami peraturan-peraturan dan kebiasaan-kebiasaan budaya baru. Proses ini melibatkan penyesuaian diri terhadap lingkungan baru dan interaksi dengan budaya tersebut, mendeteksi persamaan dan perbedaan dalam lingkungan baru secara bertahap. 2. Proses adaptasi budaya. Proses adaptasi budaya melibatkan beberapa langkah, termasuk pembelajaran, pengembangan representasi diri, dan penciptaan citra budaya yang tepat. Proses ini juga melibatkan persuasi yang diberikan melalui pendidikan keluarga, lembaga agama, dan sekolah, yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan, nilai-nilai, dan peraturan yang dianggap perlu dalam masyarakat. 3. Adaptasi budaya dalam konteks agama. Adaptasi budaya juga berlaku dalam konteks agama. Sebagai contoh, dalam konteks Islam di Nusantara, adaptasi budaya dapat dilihat dari pengaruh budaya lokal pada nama-nama penduduk, tulisan Arab pegon, dan bentuk masjid limasan. 4. Kearifan lokal dan adaptasi budaya. Kearifan lokal juga memainkan peran penting dalam proses adaptasi budaya. Misalnya, masyarakat adat menggunakan kearifan ekologi lokal mereka untuk beradaptasi terhadap perubahan iklim. Hal ini mencakup pengetahuan dan praktik seperti arsitektur vernakular dan migrasi lokal. 5. Hambatan dan tantangan dalam adaptasi budaya. Ada berbagai hambatan dan tantangan yang mungkin dihadapi dalam proses adaptasi budaya. Ini bisa termasuk kesalahan dalam persepsi sosial yang disebabkan oleh perbedaan budaya, kecemasan dan kegelisahan yang disebabkan oleh kehilangan tanda-tanda dan lambang-lambang dalam pergaulan sosial, dan degradasi kepercayaan adat atau penurunan praktik berkaitan dengan kepercayaan adat. Contoh adaptasi budaya dalam konteks agama dapat dilihat dalam cara Islam beradaptasi dengan budaya lokal Nusantara, seperti penggunaan nama-nama penduduk yang memiliki pengaruh Arab, penggunaan tulisan Arab pegon, dan bentuk masjid limasan yang merupakan adaptasi dari arsitektur tradisional Jawa. 3. 9 nilai moderasi beragama. Pertama, kemanusiaan. Rangkuman materi ujian seleksi penerimaan calon aparatur sipil negara Kementerian Agama, tahun 2023 dengan tema 9 nilai moderasi beragama, yang spesifik dan fokus pada sikap kemanusiaan meliputi 1. Martabat kemanusiaan, menghargai martabat dan nilai kemanusiaan di atas segalanya, menghormati perbedaan keyakinan, dan menjunjung tinggi nilai-nilai luhur kemanusiaan. 2. Kemaslahatan umum, berorientasi pada kepentingan bersama dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, serta menjaga ketertiban umum. 3. Tawasud, jalan tengah, mengambil jalan tengah dalam beragama, tidak ekstrim dan menjaga keseimbangan antara kehidupan duniawi dan ukhrawi. 4. I'tidal, konsistensi dan keadilan, bersikap objektif, adil, dan konsisten dalam beragama, serta membela keadilan bagi umat yang berbeda agama. 5. Tasamuh, toleransi, menghargai perbedaan keyakinan, menghormati cara beribadah, dan menjaga toleransi antar umat beragama. 6. Musyawarah,
berunding dalam menyelesaikan persoalan dan mencari solusi yang damai. 7. Istilah menjaga kebaikan dan kedamaian, berupaya menjaga kebaikan dan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat. 8. Kutuah kepeloporan dalam memimpin, menjadi contoh dan pemimpin yang baik dalam masyarakat. 9. Muwatohah cinta tanah air, mencintai dan setia kepada negara serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Contoh penerapan nilai-nilai moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari meliputi menghormati perbedaan keyakinan dan pendapat dalam lingkungan masyarakat, menjaga toleransi dan kerukunan antar umat beragama, berperan aktif dalam menjaga keamanan dan ketertiban umum, menjadi contoh dalam menjalankan ajaran agama dan berperilaku baik, berpartisipasi dalam kegiatan sosial yang bermanfaat bagi masyarakat. Kedua, kemaslahatan umum. Berikut ini adalah rangkuman dan penjelasan lengkap tentang 9 nilai moderasi beragama, dengan fokus pada sikap peduli pada kemaslahatan umum. Moderasi beragama adalah pemahaman dan pengalaman umat beragama, yang tidak terjebak dalam ekstremisme, intoleransi, dan kekerasan. Moderasi beragama menginternalisasikan nilai-nilai esensial agama dan menjadikan agama sebagai landasan spiritual, moral, dan etika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Ada 9 prinsip moderasi beragama yang harus menjadi pegangan, yaitu tawasud mengambil jalan tengah, itidal bersikap objektif, tasamu toleran, ramah terhadap perbedaan, musyawarah atau berunding, islah menjaga kebaikan dan kedamaian, kutuah kepeloporan dalam memimpin, muwatohah cinta tanah air, anti kekerasan dan ramah terhadap budaya. Sikap peduli pada kemaslahatan umum. Sikap peduli menjadi jalur istimewa untuk mencapai kebaikan bersama. Sikap peduli bukan hanya mencerminkan empati kita terhadap sesama manusia, tetapi juga sebagai manifestasi keimanan dan ketakwaan kepadanya. Kepedulian itu bertujuan untuk memenuhi atau meningkatkan kebutuhan hidup individu atau komunitas serta menjaga dan memelihara lingkungan demi kemaslahatan bersama. Contoh sikap peduli pada kemaslahatan umum. 1. Berbagi dengan tetangga. Kebiasaan berbagi akan melahirkan sikap saling kenal mengenal, menjalin keakraban, tolong-menolong, bantu-membantu dan juga memudahkan untuk mendeteksi jika tetangga dalam kesusahan dan kesedihan. 2. Kepedulian terhadap keluarga. Setiap orang memiliki peran dan tanggung jawab masing-masing dalam kehidupan keluarga, misalnya peran dan tanggung jawab sebagai ayah, ibu dan anak. Kepedulian sosial seseorang hendaknya dimulai dari ruang lingkup keluarga sebelum keluar ke ruang lingkup yang lebih luas. 3. Kepedulian terhadap lingkungan. Kepedulian terhadap lingkungan harus ditunjukkan setiap orang. Hal ini perlu dilakukan untuk menjaga keberlangsungan hidup manusia, hewan, tumbuhan. Jika tidak dirawat dengan baik, akan terjadi kerusakan pada alam dan bisa mengancam setiap makhluk hidup. Untuk mempersiapkan ujian seleksi penerimaan calon aparatur sipil negara Kementerian Agama, tahun 2023, penting untuk memahami dan mampu menerapkan 9 nilai moderasi beragama, dan sikap peduli pada kemaslahatan umum dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga, adil. Moderasi beragama adalah konsep yang menekankan pentingnya sikap adil dan berimbang dalam memahami dan mengamalkan ajaran agama. Konsep ini bertujuan untuk mencegah perilaku ekstrim atau berlebihan dalam mengimplementasikan ajaran agama. Sikap adil dalam moderasi beragama. Sikap adil dalam konteks moderasi beragama mencakup adil dalam memandang, menyikapi, dan mempraktikkan semua konsep yang berpasangan. Ini mencakup adil dalam memahami dan menginterpretasikan ajaran agama, serta adil dalam berinteraksi dengan orang lain, terlepas dari latar belakang agama mereka. Contoh sikap adil dalam kehidupan sehari-hari dapat mencakup memberikan kesempatan yang sama kepada setiap orang yang memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam proses demokrasi, seperti pemilihan umum. Rasa keadilan dalam moderasi beragama. Rasa keadilan dalam moderasi beragama mencakup pengakuan dan penghormatan terhadap hak-hak dasar setiap individu, termasuk hak untuk hidup dengan martabat, kebebasan beragama, dan perlakuan adil.
Moderasi beragama juga menekankan pentingnya menjunjung tinggi nilai-nilai kebajikan dan etika dalam beragama, serta menghindari ekstremisme dan fanatisme yang dapat mengarah pada konflik atau kekerasan. 9 nilai moderasi beragama. 9 nilai moderasi beragama yang harus menjadi pegangan adalah 1. Tawasud mengambil jalan tengah 2. I'tidal bersikap objektif 3. Tasamuh toleran, ramah terhadap perbedaan 4. Musyawarah berunding 5. Islah menjaga kebaikan dan kedamaian 6. Kutwah kepeloporan dalam memimpin 7. Muwatohah cinta tanah air 8. Anti kekerasan 9. Ramah terhadap budaya. Dengan memahami dan menerapkan 9 prinsip ini, diharapkan dapat membentuk sikap dan rasa keadilan yang lebih baik dalam beragama dan berinteraksi dalam masyarakat. Keempat, berimbang. 9 nilai moderasi beragama adalah konsep yang diperkenalkan oleh Kementerian Agama Indonesia untuk mempromosikan sikap berimbang dalam beragama. Nilai-nilai ini mencakup tawasud mengambil jalan tengah, i'tidal bersikap objektif, tasamuh toleran, ramah terhadap perbedaan, musyawarah berunding, islah menjaga kebaikan dan kedamaian, kutwah kepeloporan dalam memimpin, muwatohah cinta tanah air, anti kekerasan, dan ramah terhadap budaya. Sikap berimbang atau tidak berat sebelah dalam konteks ini berarti tidak memihak dan berpegang pada kebenaran. Ini mencakup tidak memihak karena pertemanan, persamaan suku, bangsa maupun agama. Penilaian, kesaksian, dan keputusan hukum hendaknya berdasar pada kebenaran. Contoh sikap berimbang dalam kehidupan sehari-hari adalah memberikan hak-hak kepada orang lain dengan adil, dan menempatkan segala sesuatu sesuai dengan porsi dan keadaannya. Moderasi beragama bukan ditujukan hanya untuk satu agama tertentu tetapi semua agama, karena dalam setiap agama ada kelompok ekstremisme yang harus diwaspadai. Moderasi beragama bukan mengajak mencampur adukan agama atau indiferentisme, melainkan menghargai keragaman agama dan tafsir kebenaran ajaran agama, serta tidak terjebak dalam ekstremisme, intoleransi, dan kekerasan. Dalam konteks beragama, sikap berimbang juga berarti menyeimbangkan kebutuhan duniawi dengan akhirat. Seorang dengan kesadaran bahwa kehidupan di dunia hanya sementara, akan bisa menyeimbangkan kebutuhan duniawi dengan akhiratnya. Dengan memahami dan menerapkan 9 nilai moderasi beragama ini, diharapkan dapat menciptakan kehidupan berbangsa dan bernegara yang berjalan sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Kelima, taat konstitusi. Berikut ini adalah rangkuman materi dan penjelasan lengkap disertai contoh dari setiap pokok materi untuk bahan ujian seleksi penerimaan calon aparatur sipil negara Kementerian Agama, tahun 2023, dengan tema 9 nilai moderasi beragama, yang spesifik dan fokus pada sikap taat pada konstitusi. 1. Martabat kemanusiaan, menghargai hak asasi manusia dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dalam beragama. 2. Kemaslahatan umum, berperan aktif dalam menciptakan kesejahteraan dan kebahagiaan bersama, serta menjaga ketertiban umum. 3. Adil, bersikap adil dalam mengambil keputusan dan berperilaku, serta menghormati hak-hak orang lain. 4. Berimbang, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum. 5. Taat konstitusi, mentaati dan menghormati konstitusi negara, seperti UUD 1945, serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Contoh sikap taat pada konstitusi dalam kehidupan sehari-hari meliputi, mematuhi peraturan dan hukum yang berlaku, seperti peraturan lalu lintas dan peraturan sekolah. Menghormati hak asasi manusia dan kebebasan beragama, orang lain. Berperan aktif dalam kegiatan sosial dan kemasyarakatan yang menciptakan kemaslahatan umum. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, serta menghindari tindakan yang dapat memecah belah masyarakat. Menghargai dan menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Dalam konteks 9 nilai moderasi beragama, sikap taat pada konstitusi menjadi salah satu prinsip penting yang harus diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa,
dan bernegara. Keenam, komitmen kebangsaan. Berikut ini adalah rangkuman dan penjelasan lengkap tentang 9 nilai moderasi beragama, dengan fokus pada sikap komitmen kebangsaan. Moderasi beragama. Moderasi beragama adalah pendekatan yang memandu pemeluk agama untuk tidak terjebak dalam ekstremisme, intoleransi, dan kekerasan. Dalam konteks ini, yang dimoderasi adalah pemahaman dan pengalaman umat beragama, bukan agama itu sendiri. Moderasi beragama bukanlah upaya memoderasikan pemahaman dan pengalaman kita dalam beragama, melainkan menginternalisasikan nilai-nilai esensial agama. Ada 9 konsep kunci moderasi beragama, yaitu adil, berimbang, menjunjung tinggi nilai luhur kemanusiaan, menjaga kemaslahatan dan ketertiban umum, dan lainnya. Komitmen kebangsaan dalam moderasi beragama. Komitmen kebangsaan dalam konteks moderasi beragama mencakup upaya untuk menciptakan suasana yang kondusif bagi berbagai agama dan kepercayaan untuk berkembang dan berdampingan secara damai. Ada 3 hal yang perlu diperhatikan dalam mengartikan komitmen kebangsaan. 1. Cinta tanah air. Komitmen kebangsaan melibatkan rasa cinta, hormat, dan loyalitas terhadap negara serta simbol-simbol kebangsaan. 2. Kepatuhan pada hukum dan nilai. Sebagai warga negara yang komitmen, penting untuk mematuhi hukum dan menghormati nilai-nilai konstitusi negara. 3. Partisipasi dalam pembangunan. Partisipasi dalam pembangunan sebagai wujud komitmen kebangsaan, artinya mengambil bagian dalam perkembangan sosial, ekonomi, dan lainnya. Contoh komitmen kebangsaan dalam moderasi beragama. Sebagai contoh, individu yang mempraktikkan moderasi beragama dan komitmen kebangsaan dapat menjadi teladan bagi generasi mendatang. Mereka dapat menunjukkan bagaimana menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, menjaga kemaslahatan dan ketertiban umum, serta berpartisipasi dalam pembangunan negara. Kesimpulan, dalam konteks ujian seleksi penerimaan calon aparatur sipil negara Kementerian Agama, tahun 2023, penting untuk memahami dan mampu menerapkan konsep moderasi beragama dan komitmen kebangsaan. Hal ini tidak hanya penting dalam konteks ujian, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari sebagai warga negara dan pemeluk agama. Ketujuh, toleransi. Moderasi beragama adalah konsep yang menekankan pada pemahaman dan pengalaman beragama yang seimbang dan adil, menghargai keragaman agama dan interpretasi ajaran agama, serta menghindari ekstremisme, intoleransi, dan kekerasan. Konsep ini bukan hanya ditujukan untuk satu agama tertentu, tetapi untuk semua agama. Dalam konteks ini, kita akan membahas 9 nilai moderasi beragama, dengan fokus pada sikap toleransi. 1. Tawasud. Mengambil jalan tengah ini berarti menjalankan ajaran agama dengan seimbang, tidak berlebihan dan tidak kurang. 2. I'tidal. Bersikap objektif ini berarti bersikap adil dan tidak memihak dalam memahami dan menjalankan ajaran agama. 3. Tasamuh. Toleran, ramah terhadap perbedaan ini berarti menerima dan menghargai perbedaan dalam beragama. Contohnya adalah memperbolehkan orang lain beribadah sesuai dengan agama mereka dan tidak memaksakan orang lain untuk berpindah keyakinan. 4. Musyawarah berunding ini berarti berdiskusi dan berdialog dalam menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan agama. 5. Istilah menjaga kebaikan dan kedamaian ini berarti berusaha menjaga kedamaian dan kemaslahatan umum dalam beragama. 6. Kutwah. Kepeloporan dalam memimpin ini berarti menjadi contoh yang baik dalam menjalankan ajaran agama. 7. Muwatohah. Cinta tanah air ini berarti mencintai dan menjaga keutuhan negara sebagai bagian dari ajaran agama. 8. Anti kekerasan, ini berarti menolak segala bentuk kekerasan yang dilakukan atas nama agama. 9. Ramah terhadap budaya, ini berarti menghargai dan menerima budaya lokal dalam beragama. Dalam konteks ujian seleksi penerimaan calon aparatur sipil negara Kementerian Agama, tahun 2023, pemahaman tentang 9 nilai moderasi beragama ini sangat penting. Selain itu, sikap toleransi juga menjadi bagian penting dalam moderasi beragama.
Sikap toleransi ini mencakup sikap menghargai, membiarkan, dan memperbolehkan adanya pandangan, pendapat, kepercayaan, dan kebiasaan yang berbeda. Sikap toleransi ini juga sejalan dengan sikap positif dan menghargai orang lain dalam menggunakan kebebasan asasi sebagai manusia. Kedelapan, anti kekerasan. Berikut ini adalah rangkuman dan penjelasan lengkap tentang 9 nilai moderasi beragama, dengan fokus pada sikap anti kekerasan. 1. Tawasud. Mengambil jalan tengah ini berarti tidak berlebihan dalam beragama, dan selalu mencari jalan tengah dalam setiap situasi. Misalnya, dalam beribadah, tidak berlebihan hingga mengabaikan kewajiban lain, dan juga tidak kurang dalam melaksanakan ibadah. 2. I'tidal. Bersikap objektif ini berarti selalu berusaha untuk melihat segala sesuatu dari berbagai sudut pandang dan tidak memihak. Misalnya, dalam berinteraksi dengan orang lain, selalu berusaha untuk memahami sudut pandang mereka dan tidak cepat menilai. 3. Tasamuh. Toleran ini berarti menerima dan menghargai perbedaan. Misalnya, menghargai orang lain yang memiliki keyakinan agama yang berbeda dan tidak memaksa keyakinan sendiri kepada orang lain. 4. Musyawarah. Berunding ini berarti selalu mencari solusi melalui diskusi dan konsensus. Misalnya, dalam menyelesaikan masalah, selalu mencari solusi melalui diskusi dan tidak memaksakan kehendak. 5. Istilah. Menjaga kebaikan dan kedamaian ini berarti selalu berusaha untuk menjaga kebaikan dan kedamaian. Misalnya, dalam berinteraksi dengan orang lain, selalu berusaha untuk menjaga kedamaian dan tidak melakukan tindakan yang dapat menimbulkan konflik. 6. Kutwah. Kepeloporan dalam memimpin ini berarti menjadi contoh yang baik dalam beragama dan berperilaku. Misalnya, menjadi contoh dalam melaksanakan ibadah dan berperilaku sesuai dengan ajaran agama. 7. Muwatohah. Cinta tanah air ini berarti mencintai dan menjaga tanah air. Misalnya, berpartisipasi dalam kegiatan yang mendukung pembangunan dan kemajuan negara. 8. Anti kekerasan, ini berarti menolak segala bentuk kekerasan. Misalnya, tidak melakukan tindakan yang dapat menyakiti orang lain baik secara fisik maupun verbal. Dalam Hindu, konsep ini disebut ahimsa, yang berarti tidak menyakiti dan tidak membunuh. 9. Ramah terhadap budaya, ini berarti menghargai dan menerima budaya lokal. Misalnya, menghargai dan menerima adat istiadat lokal dan tidak memaksakan budaya sendiri kepada orang lain. Contoh penerapan nilai-nilai moderasi beragama, ini adalah dalam interaksi sehari-hari, seperti menghargai keyakinan agama orang lain, tidak memaksakan keyakinan sendiri kepada orang lain, dan selalu berusaha untuk menjaga kedamaian dan keharmonisan dalam berinteraksi dengan orang lain. 9. Penghormatan kepada tradisi. Moderasi beragama adalah konsep yang menekankan pada pemahaman dan pengalaman beragama yang seimbang dan adil, menghindari ekstremisme dan intoleransi. Konsep ini mencakup beberapa prinsip dan indikator, termasuk sikap penghormatan terhadap tradisi dan budaya lokal. Penghormatan terhadap tradisi dan budaya dalam moderasi beragama. Penghormatan terhadap tradisi dan budaya lokal merupakan salah satu indikator penting dalam konsep moderasi beragama. Menurut Menteri Agama, Yakut Khalil Qoumas, moderasi beragama berakar pada budaya lokal, sehingga penghormatan terhadap budaya lokal menjadi indikator dari konsep ini. Penghormatan terhadap tradisi dan budaya dalam konteks moderasi beragama mencakup pengakuan dan penghargaan terhadap keberagaman, cara beribadah, tradisi, dan budaya yang ada dalam masyarakat. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip moderasi beragama yang lain, seperti toleransi, komitmen kebangsaan, dan menghindari kekerasan. Contoh penghormatan terhadap tradisi dan budaya. Sebagai contoh, dalam konteks pendidikan Islam, implementasi moderasi beragama dapat mencakup pengakuan dan penghargaan terhadap budaya lokal. Hal ini dapat dilakukan melalui pendekatan pendidikan yang menghargai dan mengakomodasi budaya lokal, serta melalui upaya-upaya untuk mengintegrasikan nilai-nilai dan tradisi lokal ke dalam kurikulum dan metode pengajaran. Selain itu, dalam konteks kehidupan sehari-hari,
Penghormatan terhadap tradisi dan budaya dapat diwujudkan melalui sikap terbuka dan menghargai perbedaan. Misalnya, menghargai tradisi dan upacara keagamaan dari agama atau kepercayaan lain, atau menghargai dan menghormati budaya dan tradisi lokal yang berbeda dari budaya dan tradisi sendiri. Pentingnya moderasi beragama dalam seleksi CPNS Kemenak. Dalam konteks seleksi penerimaan calon aparatur sipil negara CPNS Kementerian Agama, pemahaman tentang moderasi beragama, termasuk sikap penghormatan terhadap tradisi dan budaya, menjadi sangat penting. Hal ini sejalan dengan misi Kementerian Agama, dalam mewujudkan masyarakat yang beragama, dengan sikap moderat dan menghargai keberagamaan. Dalam ujian seleksi, peserta diharapkan dapat menunjukkan pemahaman mereka tentang konsep dan prinsip-prinsip moderasi beragama, serta bagaimana mereka dapat menerapkan konsep dan prinsip-prinsip ini dalam konteks kerja mereka sebagai aparatur sipil negara di Kementerian Agama. 4. Ciri-ciri moderasi beragama. Moderasi beragama adalah cara pandang, sikap, dan praktik beragama yang tidak berlebihan atau ekstrim, dan seimbang. Ini berarti memahami dan mengamalkan ajaran agama dengan menghindari ekstremisme dan radikalisme, serta menghargai keragaman tafsir dan perbedaan pandangan. Berikut adalah ciri-ciri dan contoh sikap moderasi beragama. 1. Sikap terbuka. Sikap ini mencakup keterbukaan terhadap masukan baru dan pengetahuan baru. Contohnya adalah sikap Imam Malik yang selama 40 tahun menulis kitab Al-Muwatta, dan selalu terbuka terhadap masukan dari ulama lain. 2. Rendah hati tawadhu. Orang yang moderat harus mampu menunjukkan dirinya sebagai makhluk yang merasa kurang pengetahuannya, sehingga ingin tetap belajar. Dia harus rendah hati ketika berbicara dengan orang lain dan tidak boleh merasa paling benar, termasuk dalam hal pemahaman keagamaan. 3. Menghargai perbedaan. Menghargai perbedaan agama dan keyakinan orang lain merupakan hal yang sangat penting dalam moderasi beragama. Hal ini dapat dilakukan dengan tidak merendahkan atau mengolok-olok agama orang lain, serta tidak mengekspresikan keyakinan secara berlebihan yang dapat memicu konflik. 4. Meningkatkan pemahaman. Salah satu cara untuk meningkatkan toleransi dan menghindari kesalahpahaman adalah dengan meningkatkan pemahaman tentang agama dan keyakinan orang lain. Hal ini dapat dilakukan dengan membaca literatur agama, mengikuti dialog antaragama, dan menghadiri acara keagamaan orang lain. 5. Mempraktikkan nilai-nilai agama. Moderasi beragama juga mengajarkan pentingnya mempraktikkan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari, seperti kejujuran, kasih sayang, dan perdamaian. Hal ini dapat membantu meningkatkan kualitas kehidupan dan menjaga harmoni di lingkungan sekitar. 6. Menciptakan dialog. Dialog antaragama merupakan salah satu cara untuk memperkuat hubungan antar kelompok agama. Dalam dialog ini, setiap pihak diharapkan untuk mendengarkan dan memahami pandangan orang lain, serta mencari solusi yang dapat menguntungkan semua pihak. 7. Menjaga sikap tenang dan tidak mudah terprovokasi. Dalam situasi yang mungkin menimbulkan konflik, sikap tenang dan tidak mudah terprovokasi merupakan sikap yang sangat penting. Moderasi beragama penting untuk menciptakan kerukunan, harmoni sosial, menjaga kebebasan dalam menjalankan kehidupan beragama, dan menghindari ekstremisme, intoleransi, dan kekerasan atas nama agama. 5. Prinsip dan tujuan moderasi beragama. Berikut ini adalah rangkuman materi dan penjelasan lengkap disertai contoh dari setiap pokok materi tentang prinsip dan tujuan moderasi beragama, untuk bahan ujian seleksi penerimaan calon aparatur sipil negara Kementerian Agama, tahun 2023. Prinsip moderasi beragama. 1. Tawasud. Mengambil jalan tengah, menghindari ekstremisme dalam beragama, dan mencari titik temu antara dua kutub ekstrim dalam beragama. 2. I'tidal. Bersikap objektif, mengurangi kekerasan dan menghindari ekstremisme dalam cara pandang, sikap, dan praktik beragama. 3. Tasamuh. Toleran, ramah terhadap perbedaan, menghargai keragaman tafsir dan perbedaan pandangan dalam beragama. 4. Musyawarah berunding, membangun kerukunan dan harmoni sosial melalui diskusi dan konsensus. 5.
Istilah menjaga kebaikan dan kedamaian, menciptakan kerukunan dan menjaga kebebasan dalam menjalankan kehidupan beragama. 6. Kutwah kepeloporan dalam memimpin, menjadi contoh dalam mempraktikkan moderasi beragama. 7. Muwatohah cinta tanah air, mempertahankan komitmen berbangsa dan bernegara dalam beragama. 8. Anti kekerasan, menghindari kekerasan atas nama agama. 9. Ramah terhadap budaya, akomodatif terhadap kebudayaan lokal. 10. Mengakui, menghargai, dan bekerja sama, mengakui dan menghargai perbedaan, serta bekerja sama dengan semua komponen masyarakat, termasuk orang yang berbeda keyakinan. Tujuan moderasi beragama. Tujuan utama moderasi beragama adalah menciptakan kerukunan, harmoni sosial, dan menjaga kebebasan dalam menjalankan kehidupan beragama. Selain itu, moderasi beragama juga bertujuan untuk menghargai keragaman tafsir dan perbedaan pandangan, serta menghindari ekstremisme, intoleransi, dan kekerasan atas nama agama. Contoh moderasi beragama. Sebagai contoh, dalam konteks pendidikan, moderasi beragama dapat diimplementasikan melalui pendekatan yang mengedepankan toleransi dan penghormatan terhadap perbedaan. Misalnya, dalam lingkungan pendidikan, siswa diajarkan untuk menghargai dan menerima perbedaan keyakinan dan pandangan agama lainnya. Selain itu, dalam konteks masyarakat, moderasi beragama dapat diwujudkan melalui sikap saling menghargai dan bekerja sama antar umat beragama yang berbeda. 6. Indikator keberhasilan moderasi beragama. Berikut ini adalah rangkuman materi dan penjelasan lengkap disertai contoh dari setiap pokok materi untuk bahan ujian seleksi penerimaan calon aparatur sipil negara Kementerian Agama tahun 2023 dengan tema indikator keberhasilan moderasi beragama. 1. Pengertian moderasi beragama. Moderasi beragama adalah proses memahami sekaligus mengamalkan ajaran agama secara adil dan seimbang, agar terhindar dari perilaku ekstrim atau berlebihan. Moderasi beragama juga merupakan cara pandang, sikap, dan perilaku yang selalu mengambil posisi di tengah-tengah, selalu bertindak adil, dan tidak ekstrim. 2. Indikator keberhasilan moderasi beragama. Menurut Kementerian Agama, keberhasilan moderasi beragama dapat diukur dengan 4 indikator utama: komitmen kebangsaan, penerimaan terhadap prinsip-prinsip berbangsa yang tertuang dalam Konstitusi UUD 1945 dan regulasi di bawahnya. Toleransi, menghormati perbedaan dan memberi ruang orang lain untuk berkeyakinan dan sedia bekerja sama. Anti kekerasan, menolak tindakan seseorang atau kelompok tertentu yang menggunakan cara-cara kekerasan baik fisik maupun verbal. Penghormatan terhadap tradisi, ramah dalam penerimaan tradisi dan budaya lokal sejauh tidak bertentangan dengan pokok ajaran agama. 3. Pesan keagamaan dalam moderasi beragama. Dalam memperkuat muatan moderasi beragama, terdapat beberapa pesan dasar yang perlu terus digaungkan: memajukan kehidupan umat manusia dengan sikap amanah dan adil. Menjunjung tinggi keadaban mulia yang menjadikan moral universal sebagai pandangan hidup. Menghormati harkat martabat kemanusiaan dengan mengutamakan prinsip memanusiakan manusia. Memperkuat nilai moderat. 4. Contoh moderasi beragama. Sebagai contoh, Kementerian Agama Kabupaten Poso melakukan kegiatan bakti sosial dengan memberikan bantuan ke tempat ibadah yang berbeda. Hal ini mencerminkan adanya kerukunan umat beragama, dan menjadi contoh semangat keberagamaan dan kerukunan antar umat beragama. 5. Pentingnya moderasi beragama. Moderasi beragama diperlukan karena sikap ekstrim dalam beragama tidak sesuai dengan esensi ajaran agama itu sendiri. Perilaku ekstrim atas nama agama juga sering mengakibatkan lahirnya konflik, rasa benci, intoleransi, dan bahkan peperangan yang memusnahkan peradaban. Moderasi beragama juga menjadi bagian dari strategi bangsa ini dalam merawat dan menjaga Indonesia. 7. Penguatan moderasi beragama. Penguatan moderasi beragama adalah salah satu arah kebijakan negara yang bertujuan menciptakan tata kehidupan beragama dan bernegara yang harmonis, rukun, damai, dan toleran.
Dalam konteks masyarakat Indonesia yang majemuk, penguatan moderasi beragama menjadi penting untuk mengelola keragaman tafsir keagamaan yang jika tidak dikelola dengan baik dapat menimbulkan konflik. Berikut ini adalah beberapa pokok materi yang perlu dipahami. 1. Konsep moderasi beragama. Moderasi beragama adalah sikap yang menekankan pada pemahaman agama yang seimbang, tidak ekstrim, dan mampu menghargai keragaman. Konsep ini diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam interaksi sosial dan politik. 2. Implementasi moderasi beragama. Implementasi moderasi beragama dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti melalui pendidikan, sosialisasi, dan pelatihan. Salah satu contohnya adalah program Training of Trainers TOT Moderasi Beragama, yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama. 3. Peran dan tanggung jawab dalam moderasi beragama. Setiap individu memiliki peran dan tanggung jawab dalam mewujudkan moderasi beragama. Misalnya, dosen dan mahasiswa di perguruan tinggi keagamaan perlu memiliki pemahaman yang baik tentang moderasi beragama, dan berperan aktif dalam menyebarkannya. 4. Contoh praktik moderasi beragama. Ada banyak contoh praktik moderasi beragama di masyarakat. Salah satunya adalah program Kampung Moderasi Beragama di Kecamatan Magepanda, Kabupaten Sika, yang mewujudkan kerukunan dan toleransi di tengah keragaman agama dan keyakinan. 5. Hambatan dan solusi dalam moderasi beragama. Hambatan dalam penguatan moderasi beragama bisa berupa sikap intoleransi dan ekstremisme. Solusinya adalah melalui pendidikan dan sosialisasi yang intensif tentang pentingnya toleransi dan kerukunan. 6. Hukum dan kebijakan terkait moderasi beragama. Ada beberapa hukum dan kebijakan yang mendukung penguatan moderasi beragama, seperti UU 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia dan UUD 1945 yang menjamin kemerdekaan beragama. Untuk mempersiapkan ujian seleksi penerimaan calon aparatur sipil negara Kementerian Agama, penting untuk memahami dan mempelajari materi-materi di atas dengan baik. Selain itu, latihan soal dan diskusi juga bisa membantu dalam memahami konsep dan aplikasi moderasi beragama. 8. Faktor-faktor yang mempengaruhi moderasi beragama. Faktor-faktor yang mempengaruhi moderasi beragama sangat penting untuk dipahami, terutama dalam konteks seleksi penerimaan calon aparatur sipil negara Kementerian Agama. Berikut ini adalah rangkuman dan penjelasan lengkap dari setiap pokok materi. 1. Pemahaman dan praktik beragama yang bertentangan dengan nilai kemanusiaan. Praktik beragama yang bertentangan dengan nilai kemanusiaan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi moderasi beragama. Agama seharusnya mendorong orang untuk menjadi inklusif, bukan eksklusif. Namun, belakangan ini mudah dijumpai kecenderungan praktik beragama yang eksklusif, segregatif, intoleran, hingga destruktif. 2. Tafsir agama yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Munculnya tafsir agama yang tidak bisa dipertanggungjawabkan secara pengetahuan juga menjadi faktor yang mempengaruhi moderasi beragama. Sikap dan tindakan yang seolah-olah dan diklaim paling benar, padahal salah dan berpotensi menyesatkan, menjadi tantangan dalam moderasi beragama. 3. Cara beragama yang merusak ikatan kebangsaan. Cara beragama yang merusak ikatan kebangsaan dengan tekanan yang mewujud pada pilihan sikap untuk mempolitisasi agama dan sikap majoritarianisme juga menjadi faktor yang mempengaruhi moderasi beragama. Contoh penerapan moderasi beragama dapat dilihat dalam pendidikan. Misalnya, dalam pembelajaran pendidikan agama Islam PAI, guru memanfaatkan pembelajaran untuk mengintegrasikan nilai-nilai moderasi beragama, khususnya pada materi tentang toleransi, Islam sebagai rahmat, dan ukhuwah. Selain itu, guru juga memberikan contoh langsung terhadap siswa tentang cara berinteraksi dan bersikap dengan orang yang berbeda keyakinan. Dalam konteks kehidupan sehari-hari, moderasi beragama dapat diartikan sebagai sikap yang tidak berlebihan dalam beragama, atau sebagai jalan tengah yang sesuai dengan ajaran agama dan fitrah manusia. Misalnya,
Dalam berinteraksi dengan orang yang berbeda agama atau keyakinan, seseorang yang moderat akan memberikan ruang kepada orang lain untuk memeluk agamanya masing-masing. Dengan memahami dan menerapkan moderasi beragama, kita dapat menciptakan kerukunan dan kedamaian dalam menjalankan kehidupan keagamaan, menghargai keragaman tafsir, serta tidak terjebak pada ekstremisme, intoleransi, dan tindak kekerasan. 9. Hubungan antara moderasi beragama dan ASN Kementerian Agama. Rangkuman materi ujian seleksi penerimaan calon aparatur sipil negara ASN Kementerian Agama tahun 2023 dengan tema hubungan antara moderasi beragama dan ASN Kementerian Agama meliputi beberapa pokok materi. 1. Definisi moderasi beragama. Moderasi beragama adalah proses memahami dan mengamalkan ajaran agama secara adil dan seimbang, agar terhindar dari perilaku ekstrim atau berlebihan. 2. Nilai-nilai moderasi beragama. Nilai-nilai moderasi beragama meliputi keseimbangan, perbaikan, persatuan, toleransi umat, dan keteladanan. 3. Peran ASN dalam penguatan moderasi beragama. ASN di Kementerian Agama diharapkan menjadi garda terdepan dalam penerapan nilai moderasi beragama, terutama dalam konteks cinta tanah air. ASN harus menjadi teladan dalam menjalankan ajaran agama secara moderat dan toleran. 4. Pemahaman moderasi beragama. Di kalangan ASN, sebagian besar ASN belum memahami gagasan moderasi beragama, sehingga perlu terus disampaikan dan diinternalisasikan di kalangan ASN. 5. Strategi penguatan moderasi beragama. Strategi penguatan moderasi beragama meliputi proses reframing, rethinking, redesigning, dan membangun gerakan kepemimpinan dan kepeloporan. Contoh penerapan moderasi beragama. Di Kementerian Agama, ASN di Kementerian Agama diharapkan menjadi teladan dalam menjalankan ajaran agama secara moderat dan toleran. ASN di Kementerian Agama diharapkan menjadi pihak terdepan yang memahami, meyakini, dan menginternalisasikan ruh moderasi beragama, baik dalam kehidupan pribadi maupun kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. ASN di Kementerian Agama diharapkan menjadi penguat dan perekat bangsa dengan menempatkan nilai-nilai moderasi beragama. Dalam konteks ujian seleksi penerimaan calon ASN Kementerian Agama, peserta diharapkan memahami konsep moderasi beragama, nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, serta peran ASN dalam penguatan moderasi beragama. Selain itu, peserta juga diharapkan dapat memberikan contoh penerapan moderasi beragama di lingkungan Kementerian Agama. Kumpulan soal-soal latihan moderasi beragama. Sesuai kisi-kisi materi ujian seleksi penerimaan CASN Kementerian Agama. Tahun 2023. 1. Sejarah latar belakang moderasi beragama di Indonesia. Soal tim 1 pendalaman materi. Soal pilihan ganda. 1. Siapakah tokoh Indonesia yang dikenal sebagai pelopor moderasi beragama? Kawan-kawanku semua, karena kuota CASN Kemenak tahun ini sangat terbatas, kuasai materi kompetensi moderasi beragama. Di video ini, silakan simak dan miliki modulnya.